Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan demikian besarnya nikmat kepada kita yang tidak dapat kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah, pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada, kita pun selalu mendoakan untuk para pemimpin kita. Semoga selalu diberikan taufik dan hidayah sehingga dapat memberikan kemaslahatan buat negeri dan rakyatnya. Juga untuk kita sekalian, semoga kita selalu dalam bimbingan taufik dan hidayahnya dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun berada. Pasal ke-45. Di bab ke-6, masih di bab ke-6 tentang adab qiraah di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, idza qara'a as-sajdah wa huwa raqibun ala dabbatin fi safar. Apabila seseorang membaca ayat sajadah sedangkan dia dalam keadaan berkendaraan dalam sebuah safar. Ketika safar di atas kendaraan, dia membaca ayat sajadah. Bagaimana hukumnya? Apa yang dia lakukan? Kata al-Imam An-Nawawi, sajada bil ima. Hukumnya dia boleh sujud dengan memberi isyarat. Ya, sujudnya dengan isyarat di kepala saja, menundukkan kepalanya. Ya, tentu tidak mengganggu berkendaraan dia. Karena ketika dia berkendaraan, lebih-lebih kalau dia menjadi supir, ya ini yang tidak mungkin kalau supir harus menundukkan kepalanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang sedang bepergian, ya, safar, dia di atas kendaraan, ya, bukan menjadi supir yang mengendarakan kendaraannya. Kecuali kendaraan seperti menunggang kuda, ya, mungkin yang bisa berhenti sejenak. Atau mungkin juga apabila dia berhenti sejenak, mobilnya yang dia kendarai berhenti sejenak, maka dia sujud dengan ima, dengan menundukkan kepalanya. Kemudian kata al-Imam, hadza madhhabuna. Inilah pendapat atau madhab kami. Yakni madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i. Karena al-Imam An-Nawawi adalah pembela madhab Asy-Syafi'i. Namun bukan pembela yang taklid, bukan. Tapi pembela yang benar-benar membela al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya apabila al-Imam Asy-Syafi'i jatuh pada kekeliruan, kealfaan, maka dia pun membela al-Imam Asy-Syafi'i dengan cara tidak taklid kepadanya. Itu pun sesuai dengan pesan al-Imam Asy-Syafi'i. Wa madhabu Malik. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ini juga madhabnya Imam Malik. Wa Abi Hanifah, juga Imam Abu Hanifah.
wa Abi Yusuf, dan Imam Abu Yusuf, ya muridnya Imam Abu Hanifah. Wa Muhammad, demikian pula Muhammad, ini muridnya juga Al-Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad, kemudian juga ini madhabnya Imam Ahmad, murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa Zufar, ya, Al-Imam Zufar. Wa Daud, dan juga madhab Imam Daud wa ghairuhum, dan imam-imam yang lain. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah, sedangkan sebagian dari sahabat-sahabatnya Abu Hanifah, yakni orang-orang yang bermadhab Abu Hanifah, Hanafiyah, mereka berkata la yasjud, hukumnya tidak perlu sujud, ya, karena sedang berkendaraan. Was-shawab madhabul jumhur, kata Imam An-Nawawi, was-shawab, dan yang benar yaitu madhab jumhur ulama, ya. Ini yang membolehkan sujud, ya, ketika di atas kendaraan. Namun sekali lagi, ini hukumnya tetaplah dalam masalah sunnah, bukan wajib. Artinya seorang mengerjakan, ya, itu diperbolehkan, tidak pun dia tidak berdosa. Wa amar raqib fil hadar fala yajuz ayasjuda bil ima. Adapun orang yang berkendaraan tetapi dia di kotanya, bukan dalam keadaan safar, ya, maka apa, dia ketika membaca ayat sajadah fala yajuz an yasjuda bil ima. Kalau dia baca ayat sajadah di kendaraannya, nggak perlu dia sujud, ya, tidak perlu sujud tilawah. Ini madhab, ya, Al-Imam An-Nawawi. Taib. Pasal yang berikutnya, pasal ke-46. Idza qara'a ayat sajadah fi shalah qabla al-Fatihah. Ya. Apabila seseorang membaca ayat sajadah dalam salat, ya, sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini dimungkinkan maksudnya adalah orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri. Ya, karena kalau dia yang menjadi imam, maka tentu akan mendapatkan teguran dari makmum. Kalau dia tiba-tiba dalam sholat, sebelum baca Al-Fatihah, dia baca ayat, ya, yang lain, tentu akan ada teguran dari para makmumnya. Jadi kemungkinan yang dimaksud Al-Imam An-Nawawi, apabila seorang membaca ayat sajadah di dalam sholatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah, yakni orang yang sholat sendiri. Bisa jadi karena dia mungkin lupa, ya, karena mungkin dia lupa. Sehingga ketika dia takbir Allahu Akbar, dia lupa membaca surah Al-Fatihah, dia membaca ayat. Maka bagaimana hukumnya kalau dia baca ayat sajadah sebelum membaca Al-Fatihah? Sajadah bi khilafi ma law qara'aha fi ruku' was sujud. Hukumnya, kata Imam Nawawi, dia disunahkan sujud. Berbeda kalau dia bacanya ketika sedang ruku atau sedang sujud. Ya, tentu tidak boleh seseorang dalam ruku, dalam sujud, dia membaca Al-Quran, tidak boleh. Dan ini telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruku, sujud, ya, bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Fa innahu la yajuz an yasjud. Kalau dia dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, ya, tentu tidak boleh dia, ya, membaca Al-Quran lalu apalagi ayat sajadah lalu dia sujud. Nah, istimewa dia sedang sujud baca ayat sajadah, ya, sudah sujud itu dia, ya, sudah sujud, mau sujud kemana lagi? Li'anna al-qiyam mahal qiraah, karena, ya,
tempatnya membaca Al-Quran itu waktu berdiri, bukan waktu ruku, bukan waktu sujud. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, walau qara'a as-sajadah, kalau dia sedang sholat sendiri, dia membaca surat yang ada ayat sajadahnya, fahawa liyasjud, lalu dia bergerak hendak sujud, fasyakka, kemudian dia ragu-ragu, hal qara al-Fatihah, apakah dia tadi sudah baca surah Al-Fatihah atau belum? Nah, ini ya. Ini yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lupa apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum. Fa innahu yasjudu litilawah. Al-Imam An-Nawawi menjawab sesuai dengan awal-awal fasal ya. Maka dia hendaknya sujud karena membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Summa ya'udu ilal qiyam fayaqra al-Fatihah. Kemudian balik lagi berdiri baru baca al-Fatihah. Alasannya li'anna sujud tilawah la yu'akhkhar, karena sujud tilawah itu enggak boleh ditunda. Nah, ini ya tentang pasal ke-46. Orang yang sholat sendiri ya, lalu dia lupa belum baca Al-Fatihah, dia sudah langsung baca ayat sajadah ya, tentang hukumnya. Pasal ke-47, Al-Imam An-Nawawi berkata, "Lau qara'a ayat as-sajadah bil farisiyah." Kalau seseorang membaca ayat sajadah tapi pakai ya bahasanya bahasa Persia. Bagaimana hukumnya membaca ayat sajadah tapi pakai bahasa Persia? Tentu dapat dikiaskan lagi ya dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, ada yang membaca dengan bahasa Indonesia. Dia baca terjemahnya misalnya. Ya. Maka apa hukumnya? La yasjud indana. Enggak perlu sujud. Ya. La yasjudu indana, enggak perlu sujud. Menurut kami, kata Imam An-Nawawi. Kama law fassara ayat as-sajadah. Sebagaimana seseorang ketika dia menafsirkan ayat as-sajadah. Wa qala Abu Hanifah yasjud. Al-Imam Abu Hanifah yang berkata boleh sujud. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang menyelisihi Al-Imam An-Nawawi atau mazhab Syafi'i. Demikian pula yang membaca dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Maka ketika dia membaca yang terdapat di sana ayat sajadah tapi dengan bahasa bukan Al-Quran, bukan bahasa Arab, maka hukum utamanya tidak perlu sujud. Nah, demikianlah ya 3 pasal yang berturut-turut karena pasalnya pendek-pendek sehingga kita bisa membacanya ya dan dapat dipahami dengan mudah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas penjelasan yang telah disampaikan dari pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dari pembahasan masih mengenai sujud tilawah, pembahasan yang cukup panjang dan mudah-mudahan faedah yang bermanfaat kita telah simak bersama dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quranul Karim. Seperti biasa kami undang untuk para pemirsa atau mendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Fat, surat nomor urut yang ke-48. Kita mulai di malam kesempatan hari ini, yaitu ayat yang pertama. Dan insya Allah jika ada yang
perlu dikoreksi akan dikoreksi oleh Ustaz, dan faedah-faedah juga akan kita dapatkan dari tata cara membaca surat Al-Fat ini. Ya, kesempatan pertama, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Pak Edi di Siak Riau. Nah, insya Allah. Silakan Pak Edi di Siak Riau. Penelpon pertama surat Al-Fat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah alaika wa yahdiyaka. Ulang dari wa yutim ni'matahu. Ulang lagi. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Iya, bagus. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Iya, taib. Barakallahu fiik. Pak Edi ya, di Siak ya. Nah, taib. Bagus Pak Edi bacanya, alhamdulillah. Terus ya, Pak Edi membaca ya, dan meningkatkan lagi, terutama mengangkat suaranya supaya lebih keras lagi ya. Iya. Ya. Taib, ada pertanyaan Pak Edi? Enggak. Tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Siak Riau, jazakallah khair tilawahnya hingga ayat yang ketiga dari pembacaan surat Al-Fatih ini. Baik, untuk selanjutnya silahkan ingin melanjutkan tilawah di surat Al-Fatih ini ayat yang keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Kalila Ustaz. Ya, Insya Allah. Silakan. Abu Kalila di mana? Di Pali ya, Sumatera Selatan ya. Ya. Silakan. Ayat berapa Ustaz? Ayat 4. 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ulang dari fi. Fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iya, bagus. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Iya. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika 'indallahi fawzan 'azima. Iya. Taib, barakallahu fiik. Bagus ya. Abu Kalilah, iya. Silakan, ada pertanyaan Abu Kalilah? Halo, Bu Kalila, masih terhubung? Nah, terputus. Ya. Iya, halo. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Tentang bacaan surat At-Tin itu Ustaz. Kenapa?
Ini ada seorang imam itu baca, dia itu berhentinya di awal ini, di awal ayat. Umpamanya ya di sini di dalam surat di Tin. ayat kelima. Iya, coba contohkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma radadnahu asfala safilina illallazina amanu dan seterusnya. Itu boleh nggak berhenti di situ, Ustaz? Dan lanjut lagi gitu. Berhenti pada illah, kemudian lanjutkan dari illah ya. Iya. Iya, boleh nggak Bapak ya? Oh, boleh, Ustaz. Iya. Iya. Oh, ya. Baik, ya. Cukup ya? Oh, ya, Ustaz. Iya. Ustaz. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Kalilah di Pali, Sumatera Selatan, jazakallahu khair tilawahnya hingga ayat yang kelima dari surat Fath ini. Dan selanjutnya silahkan melanjutkan tilawah di surat Al-Fath ayat yang ke-6. Silahkan. 6. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muhammad Rianto di Bekasi. Masya Allah. Silahkan Pak Muhammad Rianto. Ini baru nyambung lagi ya. Pak Muhammad Rianto sudah lama. Silahkan ayat yang ke-6 Pak Muhammad Rianto. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Baik, Masya Allah Bagus. ya, bagus. Masya Allah ya. Ya, lancar sekali ya. Taib ya. Semoga terus Allah tambahkan semangatnya ya dalam belajar ya, membaca Al-Quran dan ilmu agama. Baik, ada pertanyaan silakan. Belum ada, Ustaz? Coba ya. Ya. Jazakallahu khair. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Muhammad Rianto lancar sekali ya untuk pembacaan dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Jazakallahu khair, semoga diberkahi untuk antum baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, melanjutkan tilawah di surat Al-Fatihah ini ayat yang ke-8, silakan. Nah, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Subandi dari Jakarta. Pak siapa? Subandi. Subandi. Baru masuk, Pak ya? Iya, baru masuk. Alhamdulillah. Selamat bergabung, Pak, di sesi tilawah ini ya. Mudah-mudahan nanti lanjut, Pak ya. Ya. Silahkan Pak Subandi. Sudah siap pembacaan surat Al-Fath ayat yang ke-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Iya, baik. Barakallahu fiik, Pak Subandi ya. Nah, ya. Lancar juga bacanya ya. Iya, dua ayat ya tadi ya. Iya. Iya. Pak Subandi baru masuk, mungkin ada soal yang ingin ditanyakan? Oh, enggak, Ustaz. Tidak ada ya. Baik, baik. Ya, bagaimana Ustaz tadi bacanya? Ya, bagus ya. bacanya. Semoga Tinggal Allah tambahkan terus semangatnya ya. Iya, tinggal dilancarkan saja Lancarkan, dengan ya. cara membaca setiap hari dari Al-Qur'an ini ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Subandi di Jakarta. Jazakallahu khair.
Ya, alhamdulillah sudah ayat yang ke-9 kita setengah halaman ya, satu muka halaman telah kita simak bersama dari para pemirsa ataupun pendengar yang sudah membacakan, dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan di ayat yang ke-10 surat Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Yoyo di Cikarang. Pak Yoyo di Cikarang. Iya. Alhamdulillah, silakan Pak Yoyo. Baru masuk juga ya? Iya, baru masuk. Alhamdulillah. Ada 2 orang nih berarti yang baru masuk. Silakan. Ya. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Iya. Faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Iya, baik. Barakallahu fiik. Bagus sekali Ustaz. Bagus bacaannya, alhamdulillah ya. Insyaallah ya. Semoga Allah tambahkan semangatnya ya untuk terus menuntut ilmu ya. Amin. Ya. Amin. Nah, Pak Yoyo, insyaallah bacaannya ini bagus sekali ya, Pak Yoyo. Hingga ayat yang 11. Ada soal Pak atau pertanyaan? Oh, ada Ustaz. Silahkan. Mau nanya yang itu Ustaz, yang riwayat atas yang dari jalur ya maksudnya gimana itu Ustaz? Gimana Pak pertanyaannya Pak? Yang Thayyibatun Nasr itu loh. Riwayat Hafaz jalur Thayyibatun Nasr gitu. Iya. Iya, itu aja Pak ya. Itu aja ya. Iya. Baik. Iya, taib. Baik, ditunggu jawabannya ya. Jazakallahu khair. Iya. Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Yang kita pelajari bahwa Al-Quran itu ada qiraah yang namanya qiraah ya. Yang pertama namanya qiraah. Yang kedua yang namanya riwayah. Ya. Yang ketiga namanya tariqah. Ya. Qiraah ini adalah qiraah yang ada pada masa-masa tabi'in. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani telah mengumpulkan jalan-jalan atau sanad-sanad qiraah dari para pemangku qiraah. Yang beliau kumpulkan ternyata beliau sampai akhir hayatnya mendapatkan 7 qiraah yang beliau pilih sebagai qiraah yang sahihah. Ada 7 qiraah. Lalu kemudian datang ulama berikutnya, Al-Imam Asy-Syatibi, yang merangkum dan meringkas apa yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Dan beliau tulis
dengan judul Matan Syatibiyah yang berisi ringkasan dari 7 qiraah disertai dengan 14 riwayat dari masing-masing qiraah. Itu ada 2 riwayat. Dari situlah mulai terkenal yang disebut dengan qiraat sab'ah dengan 14 riwayatnya. Jadi ada qiraah, ada riwayah. Nah, riwayah ini sebetulnya banyak, tetapi diambil yang paling masyhur dan yang paling dekat dengan si pemangku qiraah tersebut. Nah, itu yang disebut jalur Syatibiyah atau Thariqah Syatibiyah. Sedangkan pada abad ke-8 datang Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau juga seorang yang ahli dalam qiraah, sehingga meneliti kembali seluruh qiraah yang telah beliau dapatkan. Beliau dapatkan ternyata ada 10 qiraah. Dan beliau tulis 10 qiraah itu di kitab yang tadi disebutkan, yaitu Thayyibatun Nashr. Dengan 20 perawinya. Dari kitab Thayyibatun Nashr itu ternyata ditemukan thariqah, jalan-jalan yang lain yang menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan antara yang ditemukan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani yang kemudian diringkas oleh Imam Syatibi dengan apa yang didapatkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Maka itulah ada thariqah thayyibah, ada thariqah syatibiyah. Jadi 3 ada qiraah. Qiraah ini hanya yang diakui oleh para ulama hanya 10 qiraah saja. Kemudian ada riwayat. Riwayat ini dari masing-masing qiraat diambil 2, sehingga riwayat ini ada 20 riwayat. Yang sebenarnya banyak, tetapi diambil yang paling dekat. Kemudian thariqah pun demikian banyaknya. Tapi yang diambil yang ada pada kitab Imam Asy-Syatibi, Thariqah Syatibiyah. Yang ada pada Imam Ibnul Jazari di kitab Thayyibah atau Matan Thayyibah, yang kemudian diringkas dari kitab Thayyibatun Nashr, diringkas menjadi Matan Thayyibah. Maka itu namanya jalan Thayyibah, Thariqah Thayyibah. Nah, itulah maksudnya perbedaan mana jalan Syatibiyah, mana jalan Thayyibah. Apabila seorang dia mengambil jalan Syatibiyah, maka dia harus mengambil bacaan Imam Hafiz An Asim dari jalan Syatibiyah. Dan inilah yang banyak sampai ke negeri kita, ke Indonesia. Sehingga ketika kita membaca, maka kita kebanyakan mengikuti thariqah Syatibiyah. Adapun thariqah thayyibah berkembang di Saudi Arabia atau di Timur Tengah, dan kemudian baru sampai oleh para pelajar-pelajar yang belajar dan banyak dikenal kemudian di negeri kita. Wallahu a'lam. Ya, baik.
Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Jadi demikian untuk Pak Yoyo tadi yang berada di Cikarang, jawaban dari Al Ustaz mudah-mudahan dapat difahami untuk Bapak dan juga mudah-mudahan faedah untuk yang lainnya. Baik, tadi hingga ayat yang ke-11 dari Pak Yoyo yang berada di Cikarang. Dan masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami tilawah di surat Al-Fatih ini ayat yang ke-12. Iya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Hanifah ya? Nama Ustaz. Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Bentar. Ayat surat apa? Surat Al-Fatih. Halaman? 512. Afwan baru sampai tuh. Baru sampai langsung nyambung ini. Hebat ya. Alhamdulillah. Insyaallah. 512 surat Al-Fatih. Al-Fatih. Ayat yang keberapa? 12. 12. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim. Lihat panjang pendeknya. Bu Hanifah. Wal mu'minuna ila ahlihi. Ya, lihat lagi. 6. Lihat ya. 6. Wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyina zalika fi qulubikum. Iya, bagus. Fi qulubikum wa zanantum zannas saw. Panjangnya kalau berhenti berapa harokat? 1. 1. 2 Ustaz. Ya, boleh sampai 6 harokat ya. Kemudian di akhirnya ada hamzah, harus ada tekanan terhadap hamzah ya. Dhannasau. Nah, itu ya. Ya, itu yang disebut naber ya. Fi qulubikum wa zanantum zannas saw. Iya, bagus. Kuntum qauman bura. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Iya, barakallahu fiik ya. Barakallah. Bagus ya. Makanya tadi baru pulang ini. Belum konsentrasi penuh nih ya. Panjang pendek belum kelihatan jadinya. Iya. Baik, ada pertanyaan silakan. Belum ada Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Wah, iya ya. Baik. Syukran jazakallahu khair untuk Pak Abu Hanifah yang berada di Jati Asi hingga ayat yang ke-13 tadi tilawahnya. Ya, semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Masya Allah, semangat ya, baru datang langsung telepon ya ke kita. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk tilawah di surat Al-Fatih ini ayat yang ke-14. Silakan. Halo. Silakan kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Rubai di Batang. Ya, Masya Allah, Pak Rubai. Pak Rubai. Baru masuk lagi ini Pak Rubai di Batang. Suaranya dikencangkan dikit, Pak. Iya. Dikeraskan, Pak ya suaranya. Ya. Ya. Jadi dengar kecil ini suara Bapak ya di sini. Silahkan pembacaan dari surat Al-Fatih ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul muharrafuna idza zalaqtum. Coba konsentrasi, Pak. Pak Rubai konsentrasi. Sayaqulul mukhallafuna idza zalaqtum ila maghanima litahudhu. Litakhuduha. Kalau berhenti di situ ya. Dari mana itu yang ulangnya? Idzan talaqtum. Ayo. Idza talaqtum ila maghanima litahudhuha zaruna. Litahudhuha zaruna nattabi'kum. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Tasdid, jangan lupa tasdid. Ulang tattabi'una kadzalikum qala Allah. Qala Allah. Harakat, dua harakat. Ulang tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Fa, ada fa-nya. Fa saya. Sinnya ada di sana. Sayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Iya, Masya Allah. Baru baik, akhirnya sampai juga ya. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya Pak Rubai untuk belajar ya dan memperbaiki bacaannya insyaallah ya. Tapi ada pertanyaan Pak Rubai? Sama-sama Pak. Iya, ya. Iya. Nah, Assalamualaikum. Baik, syukran jazakallahu khair atas tilawahnya ya untuk Pak Rubai yang berada di Jawa Tengah, Batang. Hingga ayat yang ke-15 tadi bacaan Pak Rubai masih ya kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa yang ingin tilawah dan mungkin bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya perihal tajwid ataupun ahkam Al-Qur'an ataupun mengenai pembahasan sujud tilawah tadi, Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat. Baik, masih silakan ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa yang ingin tilawah bergabung bersama kami di surat Al-Fat ayat yang ke-16. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Ustaz. Pak Ahmad di mana? Cipinang. Di Cipinang. Silahkan. Cipinang Jakarta Timur ya. Iya. Iya, silahkan Pak Ahmad. Ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mukhallifina. Nah, ini konsentrasi lagi ya. Ya, Ustaz. Konsentrasi. Lihat harokatnya, lihat. Qul lil mukhallifina min. Nah, siapa yang namanya nih? Ahmad Ustaz. Ya, Ahmad. Konsentrasi, lihat harokatnya. Mukhallifina minal. Khallafin. Coba lagi, kul. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. Iya, bagus. Lihat harokatnya ya. Ulang lagi. Dari kul Ustaz. Iya, kul. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى القوم. Ila, dua harokat. Tidak ada alif lamnya ya. Ya Ustaz. Ila kaum. Bukan ka tapi qa. Huruf qa. Ila kaum. Nah, betul.
إلى قوم Satud'auna, ulang, satud'auna. ستدعون إلى قوم أولي Nah, tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan, ini masih itu. ya. Ya, ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون Iya, bagus. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Pak Ahmad. Pak Ahmad konsentrasi ketika baca, ya. Sedikit nggak konsentrasi, lihat harokatnya sudah keliru, ya. Grogi Ustaz. Oh, grogi, ya. Aduh, ada penyakit Georgi juga, ya. Baru masuk ya Pak Ahmad ya? Iya baru. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terus bergabung ya. Amin. Iya. Jazakallah khair ya. Ada pertanyaan? Ada Ustaz, Silahkan. mau tanya di ini baca surat Al-A'raf ayat 158 Ustaz. Al-A'raf 158. Pertanyaannya gimana? Di surat ada Jami'anil ladzi itu dikasih nun wiqayah. oh gitu ya. Ya. Bagian mushaf nggak ada tulisan nunnya itu gimana Ustaz? Oh, itu mushaf Timur Tengah nggak ada. Kalau mushaf Indonesia ada nunnya. Itu kaidahnya gimana Ustaz? Ciri-cirinya supaya Ya, kalau ada dua sukun ketemu, ya, iya Ustaz. itu kan sukun semua kan. Jami'an, sukun, an. Iya. Kemudian di depannya ada hamzah wasol, tidak ada harokatnya, berarti sukun juga, ya kan? Iya Ustaz. Nah, maka digerakkan nunnya yang tadinya sukun dengan kasrah, ya. Oh iya. Ya. Iya paham Ustaz. Jami'anil ladzi dibaca seperti itu. Jadi kalau ada tanwin ketemu sama hamzah wasol Ustaz ya. Iya, betul, ya. Ya, itu banyak ya di Al-Qur'an. Banyak di Al-Qur'an, ya. Banyak ya. Kalau mushafnya antum pegang mushaf Indonesia itu ada nun kecilnya. Iya, kalau yang terjemahan sih banyak kan ada Ustaz. Iya, itu mushaf Indonesia kan. Heeh. Kalau mushaf Timur Tengah tidak ada, ya. Artinya antum harus belajar, ya. Iya Ustaz. Iya, baik. Allah. Oh iya. Iya. Ya. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk Pak Ahmad yang berada di Cipinang, Jakarta Timur, tilawahnya semoga diberkahi untuk antum baca dan kita semua yang menyimaknya. Masih ya kami berikan kesempatan, silahkan, ini cukup panjang untuk sesi tilawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan Pak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radionya. Sudah? Ya, insyaallah. Iya, dengan siapa di mana Pak? Safrudin dari Sulawesi Tengah. Insyaallah. Di mana Sulawesi Tengahnya? Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Toli-Toli, ya. Sulawesi Tengah. Masya Allah. Silahkan Pak Safrudin ya. Iya, Safrudin. Saprudin. Ya, Pak Safrudin silakan ayat ke-8 ke-17 ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj. Iya, lihat panjang pendeknya ya. Iya, insyaallah. 'Alal a'ma harajun wala 'alal a'raj. Harajun wala 'alal marid. Astagfirullah. Marid haraj sampai berhenti di situ ya. Iya. Konsentrasi Pak ya. Iya. Coba ulang lagi, laisa 'alal a'ma lagi. Ya, ulangin tadi deh. Iya, berhentinya harus pas apa ya? Iya, insyaallah. Iya.
Misalnya berhentinya pada kalimat haraj. Nah, di situ Pak boleh berhenti di situ Pak ya. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj. Nah, boleh berhenti di situ Pak ya. Iya. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj. Wala 'ala. Ulang lagi wala 'alal. ولا على الأعرج حرج ولا على المريض Wala 'alal maridi haraj. Berhenti di situ. Ada tanda berhentinya kan? Ustaz, Ya. kalau pendek nafas Ustaz, Napasnya ya. ya. Boleh singgah juga di tadi, Iya, boleh, tapi diulang lagi dari wala 'alal marid, ya. Iya, insyaallah. ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus bacanya Pak ya. Iya. Nadanya juga sudah ada nadanya nih. Tapi napasnya kok nggak kuat ini napasnya. Salah-salahkan. Iya ya. Ini hampir hari-hari diulang terus ini mengaji. Oh gitu, iya ya. Semoga Allah beri semangat ya buat Bapak dan keluarga untuk terus mengaji, belajar ilmu agama ya, dan dimudahkan insya Allah. Ya, ada pertanyaan Pak? Kami bertanya itu ada sebagian yang menerjemahkan itu alif lam. Ada yang sebagian menerjemahkan dan ada yang sebagian mengatakan itu artinya hanya Allah dan Rasulnya saya tahu. Jadi coba dijelaskan Ustaz. Iya. Itu aja Pak ya. Baik. Iya. Baik Iya. Pak Syafruddin, ditunggu jawabannya dan jazakallahu khair atas interaksinya ya. Iya, ya, betul sekali. Pertanyaan Bapak memang makna dari alif lam mim itu para penafsir Al-Qur'an ya mengatakan wallahu a'lamu bimuradih ya. Allah yang lebih tahu maksud dari alif lam mim ha mim dan ayat awal-awal ayat itu. Allah yang lebih tahu. Kalau para ahli tafsir saja sudah mengatakan demikian, ya sudah kita cukup Pak ya. Kita cukup tawakuf diam. Ya, mereka ahli tafsir ya tentu sudah berusaha mencari maknanya ya sejauh yang mereka ketahui dan mereka menyerah ya kepada makna tersebut ya wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu maknanya. Nah, karena itulah ya kita harus ya diam pula seperti itu sebagaimana mereka para ulama yang ahli dalam bidang tafsir ya. Sehingga kalau Bapak ya memiliki anak, ya anaknya jangan dinamai dengan huruf-huruf seperti itu, Pak. Kenapa? Ya nggak tahu artinya jadinya. Ya nggak tahu artinya itu. Artinya apa ya? Para ulama tafsir aja nggak tahu artinya ya. Namain anak misalnya Yasin. Nah, artinya apa? Artinya nggak tahu artinya itu ya. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu artinya ya. Begitu ya Pak ya, wallahu alam. Oh, iya betul ya. Ada juga yang namanya dengan Yasin ya. Iya. Bagaimana dengan kaf ha ya ain son namanya? Namain ada anak pertama Alif, nih, Alif. namanya Alif ya. Apa artinya? Ya pertama gitu Alif, huruf pertama berarti benar. Mungkin Huruf tujuannya hijaiyah dia pertama. anak pertama Ustaz. Iya ya. Tapi tidak ada artinya. Iya, huruf pertama artinya itu. Huruf pertama. Huruf hijaiyah yang pertama Alif. Iya. Iya, baik. Ya, sekarang Ustaz. Dan demikian ya untuk Bapak Syafruddin yang berada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan tadi nggak ayat yang ke-17 ya. Ya, satu kesempatan di kesempatan malam hari ini. Oke, Anda ingin baca surat Al-Fat ayat yang ke-18. Silahkan.
Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Tommy, Pak, di Sulawesi Selatan. Pak siapa? Pak Tommy di Sulawesi Pak Tommy di Tommy, Sulawesi ya. Selatan. Masya Allah. Silahkan. Sulsel ya, Iya, Sulawesi tadi Selatan. Sulawesi Tengah ya. Ustaz. Ya, Baru mau belajar, Ustaz. ya. Iya. Sama ya. Kita ini sedang belajar, Pak ya. Kita sedang membimbing yang belajar ya. Iya, betul. Ya, sudah siap, Pak. Dan tadi sudah mengikuti juga surat Al-Fat sudah disiapkan ya. Dan mungkin bisa dilihat di layar kaca. Surat Al-Fat ya, ayat ke-18. 18. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبغالي Di atasnya Pak, ayat ke-18. Di atasnya. Oh iya Ustaz. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك Ya, konsentrasi kembali Pak, konsentrasi. Ya insyaallah. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت. Ya, coba ya. Dikecilkan saja volume televisinya supaya Bapak konsentrasi ya ketika membaca ya. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم Syajarati. Coba. قلوبهم. Diulang lagi coba ya. Konsentrasi Pak ya. Tahta syajarati. Ya. تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة Iya, bagus. فأنزل السكينة عليهم Alaihim wa, jangan ditahan lama-lama ya. Jadi izhar ya. السكينة عليهم وأصابهم فتحا. Coba mim bertemu dengan fa ya. Tidak terjadi ikhfa tapi izhar ya. Jangan ditahan terlalu lama Pak ya. Konsentrasi ya. Ya. Coba ulang lagi. Fa'anzalas وأصابهم فتحا قريبا. Lanjutkan. ومغانم كثيرة Nah, konsentrasi lagi, konsentrasi. ومغانم كثيرة Katsira, ra. Coba katsira bukan ra ya. Ra. ومغانم كثيرة يأخذونها. Iya, bagus. وكان الله عزيزا حكيما. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bagus Pak ya. Ya. Tinggal konsentrasinya aja Pak ya. Ketika membaca perlu konsentrasi ya. Yang diberikan. Iya, taib. Iya, Pak Tommy ya. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak ya. Tommy di Sulawesi Selatan ya. Iya. Ya, jazakallahu khair. Dan tadi terbawa dialek sana mungkin saya Ya. ra Ya. ya. Ya memang harus dibiasakan ya. Mudah-mudahan terus nanti dia membaca lagi, menghubungi kita sehingga dia terus diperbaiki ya, terutama logat-logat yang masih bersifat kedaerahan ya. Betul. Ya. Sangat kental sekali ya. Kadang-kadang di satu daerah memang di situ terbawa ya dari dialek bacaannya, dari tata cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah tadi. Baik, kita sudahi untuk sesi tilawah dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas
interaktif antum semua, interaksi antum semua. Ya semoga diberkahi untuk antum yang tilawah dan kita semua yang menyimaknya. Dan selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang masuk dari sisa waktu yang ada di pertanyaan lain, pesan singkat. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan ini dari seorang guru mungkin. Assalamualaikum ya Ustadz, saat mengajarkan anak-anak seusia SD tentang hukum-hukum tajwid, apakah ayat-ayat ghoriba itu diajarkan contohnya, atau pada saat mereka sedang membaca saja atau membaca Al-Quran saja baru kita jelaskan? Iya. Mengajarkan anak-anak perlu pembiasaan, ya, perlu pembiasaan. Karena itu tidak ada halangan, ya, kalau kita mengajarkan anak-anak, ya, menghafal atau membaca Al-Quran, kita ajarkan yang sesuai, ya. Karena para ulama sejak dahulu juga mereka sudah diajarkan walaupun, ya, mereka masih kecil. Imam Syafi'i misalnya umur 7 tahun sudah selesai hafal Al-Quran, ya. Demikian pula Imam Bukhari sudah selesai. Mereka semua tahu, ya, baik yang kalimat yang biasa maupun yang gharibah, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah mereka diajarkan oleh guru yang memang ahlinya, sehingga tidak salah ketika membacanya. Karena kalau sejak kecil salah membacanya, maka yang salah itulah yang terbawa sampai dewasa. Tapi jika diajarkan sejak kecil dengan guru yang benar, yang sesuai, yang ahli di bidang membaca Al-Quran, maka bacaannya yang terpatri sejak kecil itulah yang benar. Wallahu a'lam. Nah, baik, sekian atas jawaban Ustaz. Ya demikian, dan masih ini mengenai pendidikan anak-anak di dalam membaca Al-Quran, Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di mana ketika di sekolah dia sedang mengejar target hafalannya dan dia juga belum mengetahui ilmu hukum-hukum tajwid, Ustadz. Nah, mana yang didahulukan, Ustadz? Apakah dengan mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu ataukah dibiarkan saja dia menghafal dulu, nanti jika sudah besar baru diajarkan mengenai ilmu tajwid? Iya, benar sekali. Tadi sudah ada hubungannya dengan jawaban yang tadi, ya. Bahwa diajarkan oleh guru yang memang ahlinya, ya. Sehingga kita yakin bahwa bacaannya itu karena yang mengajar itu yang benar, maka bacaannya sesuai dengan tajwid. Walaupun si anak belum paham hukum-hukum tajwidnya, maka tidak mengapa, ya. Ajarkan bacaannya sesuai dengan tajwid. Karena dahulu juga para ulama demikian, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, mereka hafal Quran, tapi mereka, ya, tidak pernah belajar ilmu tajwid, ya. Tidak pernah belajar ilmu tajwid, karena ilmu tajwid ini baru muncul, ya, tersendiri pada abad ke-5, ya, karena banyak orang-orang yang ajami, yang non Arab yang masuk belajar Islam, sehingga butuh, ya, pelajaran khusus tentang membaca huruf-huruf Arab, ya, mulai hijaiyahnya, ya, dan juga membaca Al-Qurannya. Sehingga tidak mengapa kalau kita mengajarkan anak-anak langsung dengan hafalan, selama yang mengajarkannya itu sahih, benar, bacaannya sesuai dengan tajwid. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, dahulu saya mampu membaca satu hari itu 1 juz, dan seiring dengan waktu berjalan, saat ini hanya mampu membaca 2 atau 3 lembar saja, Ustadz, karena kesibukan saya mencari nafkah. Apakah saya dikatakan lalai terhadap Al-Quran dalam kondisi seperti ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, perlu penjelasan juga dahulunya kapan dahulu. Dahulu waktu bujangan. Bisa jadi. Seharusnya kalau bujangan dia sempat, ya, setelah menjadi pajangan, ya. Bujangan dan pajangan gitu. Kalau laki-laki pajangan buat istrinya, ya. Iya. Maka setelah itu dia mestinya, ya, punya kesempatan lagi gitu. Karena apa? Karena dia lebih tenang. Agamanya sudah terpenuhi.
Setengah agama Pak. Iya ya. Kalau sudah nikah kan lebih tenang kan? Nah, kalau dia waktu setengah agama saja bisa, 1 juz, ya kan? Seharusnya ya, yang sepatutnya setelah dia menikah itu ya, dia lebih punya kesempatan lagi gitu. Karena dia lebih tenang dalam hidupnya. Tapi mungkin ya keadaan berbeda di zaman sekarang ini ya. Karena kebutuhan ya di zaman sekarang tentu berbeda. Ya. Apapun di zaman sekarang ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyita waktu kita, umur kita ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan dunia kita dan akhirat kita. Amin. Ya, syukur jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan satu pertanyaan terakhir saat kesempatan malam hari ini. Ini ada yang bertanya, Ustaz mohon penjelasan tentang hukum tajwid pada kalimat ini, yaitu idrib bi asakal hajar. Idrib bi asaka. Hukumnya gitu. Iya, apakah di sini hanya idgham kamil saja yang terdapat di kalimat tersebut, Ustaz? Itu idgham mutamatsilain. Bukan idgham kamil ya? Dikatakan idgham kamil juga idgham kamil karena huruf ba-nya masuk kepada huruf ba sempurna gitu kan. Jadi ada satu kalimat bisa jadi hukumnya lebih daripada 2. Ya. Seperti di situ disebut ba bertemu dengan ba, berarti mutamatsilain. Ya. Karena huruf ba bertemu dengan huruf ba, idgham mutamatsilan. Bisa jadi idgham kamil juga. Karena sempurna masuknya huruf ba kepada huruf berikutnya. Nah, begitu. Ya, ada 2, minimal ada 2 di situ hukumnya yang ditemukan. Itu ya. Iya. Demikian ya, Dok Jembraya. Cukup jawaban tadi ya. Insyaallah. Iya, ya. Sekarang silakan. Nah, silakan, mungkin ada ikhtitam yang disampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita khususnya dan juga para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada ya, untuk selalu ya, berusaha ya, dalam belajar menuntut ilmu din, ilmu agama ini, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu As-Sunnah maupun ilmu-ilmu agama yang lainnya yang sangat penting buat kita dalam menempuh kehidupan dunia dan nanti khususnya untuk hidup yang abadi, yang kekal di akhirat kelak, yang mana kita tidak ada lagi amal tetapi yang ada adalah hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita diberikan hisab yasira. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.